生死又封闭起来了，至今还不曾研究透彻。魔王在术数上的造诣，电即可进行动术术，许多神通都只能够计算阵法，因百灵八面神技。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-83-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Iblis ini berusaha untuk bersembunyi dalam celah ruang miliknya. Namun semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh formasi penjaga yang mengakibatkan iblis ini pun seketika saja meninggoy. Melihat hal yang barusan terjadi seketika membuat Dutian terkejut, karena Dewa Iblis itu tidak ada apa-apanya di hadapan formasi tersebut. Bagi naga kilin, tempat ini sangatlah berbahaya, dan sebenarnya siapa yang bisa membangun tempat semengerikan itu? Bagi Kimu, itu adalah seorang dewa. Naga kilin penasaran apakah kota tanpa kekhawatiran memang merupakan tempat di mana para dewa tinggal. Jika itu benar, maka tidaklah heran mengapa penjagaan tempat ini sangatlah kuat. Kinu merasa kalau yang memasang penghalang itu bukan kota tanpa kekhawatiran, melainkan musuh mereka, yang tentu membuat naga kilin dan Dutian terkejut. Karena bagi Kimu, kematian dari para iblis ini telah membuka pikirannya. Kalau area terlarang pada umumnya bisa digunakan untuk menyerang musuh di luar. Namun mereka telah masuk ke dalam formasi, yang menandakan kalau jebakan itu dibuat untuk menyerang seseorang yang sudah berada di dalam. Yang berarti formasi itu bisa menyerang dari arah masuk maupun keluar. Namun apapun yang terjadi, tempat itu akan menjadi kuburan bagi mereka. Sepertinya dewa yang menciptakan tempat ini ingin terus merahasiakan kota tanpa kekhawatiran dari siapapun. Bahkan ia tidak menerima siapapun keluar dari kotanya. Tindakannya itu memang sangat kejam, namun metodenya cukup mirip dengan Dasu. Ini merupakan zona terlarang yang tercipta oleh penyegelan pada Dasu. Kemungkinan apa yang dialami oleh Kekaisaran Yangkang saat ini merupakan sebuah peringatan yang diberikan oleh para dewa. Selain itu, lorong yang ada di sana merupakan ulah dari para kakek dan neneknya yang mencoba untuk memasuki tempat tersebut. Itu juga merupakan satu-satunya jalan masuk. Berhubung kapal bulan tidak bisa memasuki tempat ini, jadi Kimu akan menghentikan kendalinya pada kapal bulan. Perlahan-lahan non pasti kapal bulan pun mulai berhenti untuk bergerak, karena bagaimanapun pengendalinya sudah melepaskan diri. Perlahan-lahan non pasti Kimu juga kembali ke sedia kala. Ia melepaskan tubuh surgawinya. 生死又封闭起来了。 Namun setelah menggunakan kekuatan dari kapal bulan telah menguras begitu banyak kekuatannya. Karena itulah naga kilin segera menjilatinya agar bisa sedikit membantunya. Kimu sadar betul kalau Yanjing pasti sangat menderita karena terus-menerus menggunakan kekuatan dari kapal matahari. Kimu yang sebentar saja sudah sangat kelelahan. Kini Kimu bersama yang lainnya akan memasuki lorong di sana. Tapi sebelum itu mereka harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Berhubung Raja Dutian sudah berjanji untuk bisa membantunya, maka Kimu pun menagih janjinya. Dutian tahu kalau Kimu ingin menggunakan dirinya dalam melakukan pengintaian. Ini sangatlah wajar karena pengetahuan dan kemampuan Dutian jauh melampaui Kimu. Jadi hanya dialah yang bisa membimbing mereka masuk. Begitu mereka selamat, Kimu berjanji akan melepaskannya kembali ke dunia Dutian. Jika Dutian tidak percaya, ia bisa membuat sumpah lagi. Namun Dutian tidak ingin dia melakukan sumpah itu, karena takutnya Kimu akan kembali menipu dirinya. Jadi lebih baik mereka membuat kesepakatan lisan saja, karena dalam gitulah ia bisa lebih percaya kepadanya. Saat itulah Raja Dutian pun berjalan di depan untuk bisa membimbing mereka masuk. Baru saja tiba, mereka pun dapat melihat betapa ketatnya penjagaan pada tempat ini, karena ada sebuah benang yang hampir tidak terlihat. Benang itu bisa dengan mudah melenyapkan mereka. Di sini Dutian pun mengeluarkan sebuah harta yang layaknya seperti kompas.
Dan harta itulah Dutian akan membimbing mereka menuju jalan yang harus diambil. Tapi tentu saja benang-benang di sana harus dilewati dengan hati-hati. Karena jika sampai sedikit saja menyentuhnya, maka hal buruk akan mereka alami. Kimo berhasil menahan buntut Qilin yang hampir saja menyentuh formasi. Dutian pun kesal karena naga Qilin terlalu gemuk. Berhubung ini memang bukanlah tempat biasa, jadi untuk bisa menemukan jalan yang benar juga harus berhati-hati. Karena harus menggunakan hitungan spasial dari alam semesta. Dutian bekerja keras dalam menggunakan harta ini sambil menghitung berbagai kemungkinan. Bahkan Kimo itu hampir saja menginjak sebuah jebakan yang tak terlihat. Ia meminta mereka untuk mengikutinya dengan hati-hati. Melihat kemampuan milik Dutian membuat Kimo tertarik dan meminta untuk diajari karena bagaimanapun ia masih mencari cara untuk bisa memahami kitab suci Tianxuan. Sambil melakukan perjalanan, Dutian menjelaskan kalau Yin dan Yang adalah biner, 4 adalah kuaterner. Susunan ini akan saling berinteraksi dan berevolusi. Dengan begitulah perhitungan dinamis dapat dilakukan. Kimo memiliki teknik mata agung yang mampu menghitung 49. Jadi dia itu berpikir untuk menggunakan hal ini dalam menghitungnya. Tapi bagi Dutian, jika terjadi kesalahan perhitungan, maka yang ada merekalah yang musnah. Jadi Dutian ingin mereka untuk fokus ke depan saja. 至今还不曾研究透彻魔王在术数上的造诣。即可进行洞柱术，许多神通都只能够计算阵法。因 Selama perjalanan itu berlangsung, kompas milik Dutian mulai menunjukkan arah mana yang harus mereka kunjungi. Yang mana itu sepertinya ada di depan sana. Saat ini mereka tengah melewati sebuah makam yang begitu banyak. Kimo merasa kalau ini adalah makam dari para warga kota tanpa kekhawatiran. Namun tidak ada satupun kata pada batu nisan di sana. Ini tentu sangatlah aneh. Kemungkinan makam-makam itu kosong. Atau mungkin ada rahasia yang sedang disembunyikan. Sebuah rahasia yang sulit untuk dapat dihapus bahkan di dalam kubur. Padanya Kimo melihat wilayah yang sepertinya adalah tempat penduduk desa tinggal. Tempat itu sangatlah berbeda dengan istana dan kota-kota yang telah hancur sebelumnya. Tapi dari struktur dari kota ini juga sangatlah berbeda dari sebelumnya. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk memasukinya. Hanya saja sama sekali tidak ada orang di sana, karena hanya ada peninggalan-peninggalan yang sudah hancur. Namun tak mengapa ada sebuah tungku yang cukup mirip dengan tungku milik kakek obat. Tidak hanya itu saja, namun di sini Kimo melihat sebuah kantong bayi yang sangat mirip dengan miliknya. Dan saat Kimo melihat namanya, itu seketika saja membuat Kimo semakin terkejut karena sepertinya itu adalah rumahnya. Kimo yang penasaran pun ingin melihat apakah ini memang benar adalah rumahnya. Terlihat kalau Kimo tengah menahan rasa sedihnya. Namun sayang sekali mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Karena itulah Dutian mengajak mereka untuk pergi ke tempat lain. Kimo paham dan mereka pun kembali melakukan perjalanan dan sekali lagi melintasi banyak makam. Kimo sangatlah penasaran seberapa lama orang-orang di sini terjebak. Sampai sejauh ini mereka tidaklah menemukan siapapun. Padahal wilayah itu sangatlah luas, namun seakan-akan hanya sebuah wilayah kosong saja tanpa adanya penghuni. Hal yang aneh pun dialami oleh kompas Dutian karena tiba-tiba saja arahnya tidak menentu. Kimo pun meminta mereka untuk diam di mana dia dapat mendengar sesuatu yang kemungkinan berasal dari suara neneknya, di mana dia itu terus mengeluh karena tidak dapat merayakan tahun baru bersama Kimo. Ia pun meminta Raja Dutian untuk mengecek ke sisi atas sana, di mana sesaat kemudian sebuah retakan pun terjadi. Seakan-akan memang ada sesuatu di atas mereka. Langit itu pun pecah dan membentuk semacam artefak 108 spasial, yang mana kemungkinan besar kakek dan nenek Kimo berada di dalam sana. Kita pun diperlihatkan oleh para kakek dan nenek yang memang ternyata berada di dalam sana. Mereka pun berusaha keras untuk bisa mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun segala usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan iblis batin Nenesi menyarankan untuk menyerahkan hal itu kepadanya. Saat kemudian cermin ilahi kembali membawa mereka ke berbagai tempat yang mana pertarungan juga langsung kembali mereka alami. Cermin ilahi ini bukan hal yang mudah untuk diatasi.
Dan saat mereka menyentuh cermin itu, kemungkinan mereka akan kembali terjebak jauh lebih dalam. Karena terlihat kalau ada kakek tuli di sana dan berusaha untuk bisa menyusul nenek Si. Namun dia itu harus kembali masuk ke dalam cermin dan berpisah lagi dengan mereka. Nenek Si berusaha sekeras mungkin untuk bisa menemukan cara agar bisa lepas dari tempat ini. Akan tetapi bagi kakek buta, mereka tidaklah memiliki cara yang cepat. Karena bagaimanapun mereka tengah terkurung dalam formasi besar. Bisa dikatakan memecahkan formasi ini membutuhkan kesabaran yang sangat banyak supaya bisa menemukan sedikit celah untuk bisa menyelamatkan diri. Di sini ternyata tidak hanya mereka saja, karena hampir semua kakek juga ada di sana. Namun mereka berada di sisi lain dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Untuk bisa menghancurkan formasi ini, mungkin satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan ilahi dengan sangat tepat. Waktu mereka juga tidaklah banyak, karena jika mereka tidak membuat sedikit pun kesalahan, mungkin mereka bisa terbebas dalam kurun waktu 14.000 tahun. Sementara itu di sisi luar, Dutian juga terus melakukan penghitungan agar bisa mencari cara untuk bisa menghancurkan formasi itu. Baginya, dewa yang telah melepaskan formasi itu bukan untuk menghindari sebuah masalah, melainkan untuk menjebak musuh mereka. Berdasarkan hitungannya, setidaknya formasi itu akan hancur dalam 24.000 tahun. Hal yang tentu saja sangatlah lama. Karena itulah Kimo harus mencari cara lain untuk bisa menghancurkannya. 神境运转到留下神境的那尊神，为了 他破解的办法。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.